bagaimana tradisi Kota Mataram ini. Ya, itu namanya Desa Mawocari. Desa Mawocari di Kota Mataram. Tidak bisa kita samakan cara kita di Kota Mataram ini, milenial kita di Kota Mataram ini dengan milenial kita yang ada di Lombok Tengah, dengan milenial Hidu yang ada di Sumbawa, kan? Nah, itu. Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Raina di sini di Epilog Inside Hindu Podcast, di mana kali ini kita akan membahas tema tentang menjadi milenial yang progresif dan inovatif bersama narasumber kita yang sangat luar biasa di sini. Kita sudah kedatangan Bapak Igede Sudiarta selaku anggota DPR di Kota Mataram. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Gimana kabarnya? Baik. Astungkare baik, sehat. Sehat. Ya. Astungkare. Di tengah pandemi tetap harus sehat. Harus. Sehat, tidak boleh lemah. Ya, tidak boleh Kalau lemah berarti imun turun. Ya. Harus kita sehat dan semangat. Ya. Semangat terus ya Pak ya. Ya Bapak, mungkin di sini kita bakal membahas tema tentang menjadi milenial yang progresif dan inovatif gitu kan, dari sudut pandang Bapak gitu kan. Nah ini yang pertama ini menurut Bapak nih, gimana sih caranya generasi muda itu buat nggak cepat puas terhadap suatu hal yang mau dicapai sama dia gitu Pak? Gimana caranya mereka biar mereka tuh tidak merasa cepat puas akan hal yang sudah mereka capai. Misalnya mereka sudah capai di titik ini, terus mereka udah puas gitu aja. Gimana caranya menghadapi biar mereka mau lebih explore lagi gitu dari sudut pandang Bapak sendiri? Pertama begini ya, generasi milenial perlu sekali, ini budaya sudah ya, generasi milenial kita itu perlu diberi support oleh kita yang tua. Karena ini tradisi dari dulu ya, para tetua-tetua kita itu tidak pernah memberikan semangat terhadap milenial, sehingga apapun capaiannya diterima. Sedangkan seharusnya milenial ini sebenarnya harus meraih betul-betul ya, mengejar dan proaktif untuk bisa bersaing pada zaman sekarang ini, sehingga Hindu itu bisa maju. Siapa lagi yang memajukan Hindu kalau tidak ya generasi milenial ya. Nah sehingga saya selaku sebagai wakil rakyat selalu mensupport ya anak-anak ini, biar bagaimana dia stucknya itu tidak sampai di sana, stuck pemikirannya, mindsetnya itu udah di sana. Makanya dia berikan semangat, berikan dia itu satu dukungan, apresiasi lah ya, gitu ya Pak ya. Sangat kita akan berikan apresiasi yang positif. Ya, ini kan baru setengah-setengah. Ya, setengah-setengah semuanya setengah-setengah. Nah, seperti contoh ya. Sekarang berkegiatan milenial kita menunjukkan budayanya, menunjukkan budaya dalam budaya kita seperti adanya Bleganjur. Ya. Nah, cuma Bleganjur ini stucknya sampai di sana. Karena kenapa stucknya? Karena dia puas sampai di sana. Kenapa puasnya sampai di sana? Karena kami sebagai pemerintah pun tidak menyediakan. Lembaga kita juga tidak mensupport, tidak memberikan apresiasi, tidak menampung. Nah, kalau sudah milenial ini sebenarnya membentuk satu kelompok-kelompok, ya di sini kita berikan dia untuk untuk berinovasi, berkreativitas yang tinggi, tapi kita salurkan. Nah ini penyaluran ini yang buntu gitu loh. Penyaluran ini yang buntu. Penyaluran ini belum sampai pada stucknya yang harus dia. Ada tahap yang harus dicapai gitu. Iya, yang harus dicapai. Mungkin kita akan adakan festivalnya. Iya, benar. Ya, kita bentuk, paksakan. Setelah itu kita adakan festivalnya. Nah, sehingga di festival itu ya, seluruh pemuda yang ada di Kota Mataram, baik di NTB secara umumnya, di NTB ini akan menunjukkan jati dirinya. Ya, benar. Ya, dan ini dia tidak boleh lihat, tidak boleh, maka akan dia membentuk semangat, membentuk organisasi muda-mudinya itu yang kuat, yang di Banjar-Banjar, lingkungan-lingkungan kan ini kan harus dipacu kan. Kalau mau ikut itu tidak boleh dia ke sana ke sini, kan harus dia memperjuangkan, oh ini kampung saya, seperti contoh, oh ini kampung Cakra Barat, Kelurahan Cakra Barat.
kami harus memenangkan kompetisi di 10 kelurahan ini Ya. di Kecamatan Cakra. Nah ini contoh-contoh begitulah. Ini yang tidak ada, belum ada, Ya. belum ada. Ini akan diperjuangkan mungkin oleh lembaga kita, ya, lembaga kita yang pertama. Lalu kita ini, pemerintah ini, bagaimana caranya pemerintah ini memberikan satu apresiasi, ya, memotivasi anak-anak ini biar anak-anak ini berdampak kepada jalan yang positif, jangan kepada jalan, karena kan sudah kebanyakan muda-mudi kita ini kepada jalan yang negatif. Menyimpang lah ya, gitu ya Pak ya. Mungkin melalui Bapak juga bisa menjembatani lah ya anak-anak muda ini biar disediakan wadah mereka untuk menyalurkan apa yang mereka suka, apa yang mereka senang gitu. Karena benar Pak, kalau misalkan ada kegiatan seperti itu akan menjadi pemicu juga untuk mereka kan, untuk nunjukin oh ini nih bisa saya lebih baik nih, bisa saya terus asah nih bakatnya karena nanti ada hasil yang mau dicapai. Mungkin kayak gitu ya Pak ya. Secara tidak langsung mengevaluasi, secara tidak langsung mengevaluasi kemampuannya dia sendiri gitu ya Pak ya. Ya benar, perlu sekali ini wadah-wadah seperti ini untuk generasi milenial ini, sangat perlu sekali biar tidak ke arah yang negatif. Ya benar. Lalu Pak, kalau misalkan nih menurut Bapak apa sih yang harus dilakukan anak-anak muda ini sedari dini gitu agar mereka itu bisa memiliki kreativitas yang tinggi dalam menggunakan akal dan juga pikiran mereka gitu Pak? Gimana sih caranya dari sudut pandang Bapak melihat generasi milenial zaman sekarang ini? Jadi begini ya, pertama lah kita ini berbicara ada bermacam ya. Nah inilah makanya saya pernah sampaikan kepada teman-teman anak-anak itu. Ada 4 yang perlu diperhatikan. Ini oleh kaum tua ya, kaum berumah tangga. Yaitu yang namanya kule dreste. Kule dreste ini adalah coba dia satu keluarga itu membentuk peraturan tersendiri, memberikan peraturan terhadap anak-anaknya yang sudah akan menginjak kepada masa dewasa. Ya. Nah, sehingga itu yang namanya kule dreste. Nah, lalu dia membentuk satu organisasi. Bisa dia membentuk dari sini kita benahi. Ada namanya dreste kune. Itu tingkat daripada tingkat lingkungan, tingkat kelurahan. Ya. Nah ini ya. Nah lalu ada namanya desa mawe care. Setelah itu dia akan membentuk organisasi ke tingkat jenjang yang lebih tinggi, yaitu seperti kabupaten kota. Nah bagaimana tradisi Kota Mataram ini? Ya, itu namanya desa mawe care. Desa mawe care di Kota Mataram. Tidak bisa kita samakan cara kita di Kota Mataram ini, milenial kita di Kota Mataram ini dengan milenial kita yang ada di Lombok Tengah, dengan milenial Hidu yang ada di Sumbawa kan. Nah itu yang namanya kalau sudah mencakup skup itu, buatkan dia wadah yang besar sehingga disebut itu apa namanya, desa Kalepatre. Oh, desa Kalepatre. Ya. Nah itu kan itu sudah cakup provinsi. Jadi memang dari awal itu juga semuanya terbentuk dari keluarga sendiri ya, juga ya Pak itu ya. dasarnya, itu pada dasarnya yang membuat anak ini gimana nih mau membentuk organisasi di luar, mau berorganisasi di luar, itu pada dasarnya kan itu kayak yang Bapak bilang tadi ada di dalam lingkungan keluarga gitu kan. Satu hal apa namanya, membentuk milenial kita itu ya, membentuk pemuda dan pemudi Hindu ini ya, menjadi orang yang tangguh, berbakat, disiplin, taat. Ini adalah mulai dari guru rupake. Iya, benar. Nah, guru rupake ini orang tua yang memberikan suatu pengarahan, memberikan satu jalan gitu. Karena jangan sampai kita itu dikalahkan oleh kondisi lingkungan. Ya. Maka kita harus membuatkan seperti kata saya itu kuning terus. Ya, peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan. Nah sehingga kalau sudah guru rupake ini adalah pendidikan, guru rupake ini adalah di sana pendidikan dasar yang paling utama. Sehingga baru dia akan menginjak ini membentuk ya, membentuk istilahnya membentuk karakter muda yang betul-betul berani berjuang bertarung. Nah sehingga lalu kita akan serahkan kepada guru pengajian. Nah itu guru pengajian. Nah, guru pengajian ini kan waktunya sedikit memberikan. Hanya jam berapa sih? Iya. Ya kan lebih banyak guru rupake. Ya. Nah dari sana kita mulai menempa anak-anak kita gitu.
Nah, sampai dengan kepada mana yang disebut dengan guru WCC. Nah, tidak lepas dengan yang namanya untuk muda-mudi kita sekarang ini, saya melihatnya sih sudah bagus gitu loh. Kalau ada hari raya, Guru Swadjayanya bagus ya, karena tidak terlepas daripada Guru Swadjaya. Iya, tidak. Dia minta pergi untuk kenapa? Untuk pergi ke pura-pura bersama-sama sembahyang. Tetap menjalin komunikasi yang dan baik, tanamkan ya kepada generasi muda ini, tanamkan biar dia paham sekali mana namanya Trihita Karana. Ya, benar. Trihita Karana, anak-anak muda ini hubungannya dengan Tuhan hubungan dengan alam, hubungan sosial dengan sesama manusia. Ya. Karena banyak juga yang nggak tahu kan Pak, apalagi generasi muda ini banyak yang buta gitu mungkin akan hal itu ya, mungkin semuanya ini harus berdasar kepada 3 kerangka ini, yaitu tatu, susila, dan pekara. Nah, apapun dia harus punya narasumber, itulah tatu. Ya, muda-mudi kita ini kadang-kadang supaya dia tahu, oh ini narasumbernya, ini perlu ditanamkan adalah satu narasumber. Ya, narasumber ini, oh inilah narasumbernya, itu namanya tatu. Oh ini etika menjalankan tatu ini, itu yang disebut susila. Oh inilah bentuk daripada ritualnya, bentuk daripada upacaranya, bentuk daripada pembahasannya, itulah upacara. Ini harus dipahami sekali. Kalau enggak dia, nanti siapa lagi yang akan menggantikan? Siapa lagi yang akan melanjutkan gitu kan? Memang ada beberapa tahapan-tahapan lah yang mereka harus pahamin tentang hal itu. Nah, mungkin kita bakalan masuk ke untuk mengulik sedikit tentang Bapak gitu kan, nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, silakan. Nah, gini kan Pak, kan Bapak itu kan dikenal gila lah gitu dalam istilahnya mendidik anak muda gitu kan, untuk kayak semangatnya berapi-api lah buat anak muda ini, buat melatih mereka gitu buat lebih maju lagi. Nah gitu kan, nah apa sih yang Bapak lakukan ke generasi muda ini untuk melatih mereka sehingga Bapak itu bisa dikenal dengan sosok yang begitu gitu? Jadi begini, pertama saya senang ngajak dia ngobrol itu, kira-kira gali dulu apa sih hobinya anak ini gitu. Dari hobi dulu, ajak dia berbicara dengan hobinya apa gitu. Setelah kita tahu hobinya ini, kesenangannya ini, baru kita arahkan ke sana. Ya, setelah itu kalau dia sudah kita tahu hobinya ini, lalu kita arahkan ke sini, dia betul-betul menjalankan hobinya, dan di sana saya pasti dengan keras. Saya pernah berjuang begini deh ya. Bagaimana sih bahasanya saja yang ada di sini di Lombok yang terkenal dengan Sasak, ya, yang terkenal dengan Sasak, sehingga ada bahasa budaya. Di Bali tidak ada budaya Sasak, tetapi di Lombok ada budaya Bali. Budaya Bali ada, budaya Sasak ada. Ya. Tapi di Bali tidak ada budaya Sasak, gitu loh. Nah, sehingga apa sih maksudnya ini gitu? Apa diterima enggak dengan orang Bali? Sehingga saya mencoba pada waktu itu tahun 2014 saya coba mengumpulkan kaum milenial kita. Ya, kaum milenial kita yang berangkat dari seni. Maka kami buat HSM. Oh ya. Himpunan Seniman Muda Mataram. Ya. Nah, sehingga saya berjuang. Karena saya besar dan keras keinginan saya. Bagaimanapun masa orang Amerika bisa sebagai pendamping di PKB yang ada di Bali. Kenapa kok kita orang Hindu, orang Bali yang ada di Lombok membawa budaya Bali ini di Sasak ini kok enggak bisa kita bawa ke sana? Kami mencoba. Ya, dengan beberapa pendiri HSM termasuk Pak Wayan Gede Sadrase, Pak Ude dari Pegesangan, ya, banyaklah tokoh-tokoh seniman, termasuk Pak Nengagusia, semuanya itu tokoh-tokoh seniman kita kumpulkan, sehingga terbentuk. Setelah terbentuk HSM ini, kami backup anggaran itu dari APBD. Ya, kami berikan APBD, kami berjalan dari APBD, kami berikan 50 juta pertama untuk memberikan semangat anak-anak ini. Lalu kami bawa ke Bali, sampai di Bali itu belum bisa kita akan mentas di Ardi Chandra. Kita diberikan di Taman Langsoka.
di panggung Angsoka. Mm-mm. Ya kita laksanakan di Angsoka. Iya. Cuma untuk menunjukkan bahwa oh inilah muda-mudi Muda-mudi orang Hindu di Lombok, Lombok, begini iya. kreatif. Wah, dapat tepuk tangan. Iya. Sehingga tahun 2016 di sana, 2017 di sana, 2018 kami beranjak mendapatkan di Abri Chandra, diakui sebagai pendamping Oh iya. di dalam festival itu. Karena saya juga sempat dengar Ya, soal itu ya. itu saya bentuk ya. Nah, diakui dan kita diakui sebagai pendamping di sana. Iya. Sehingga mendapatkan respon dan pada muda-mudi kita di Lombok ini ya luar biasa. Nah, kembali lagi seperti yang tadi, apa pertanyaannya? Akhirnya basic kita kan kembali lagi. Setaknya sampai di sana. Iya. Nah, ini karena kenapa? Di NTB ini, di Mataram ini belum ada wadah untuk kita melaksanakan semacam itu. Iya, benar. Gitu loh. Nah, jadi sampai di sana ya sudah, tidak ada tercerita lagi, gitu loh. Akan tidak melegendaris, tidak akan menjadi cerita lagi. Nah, yang padahal sebenarnya kesempatan dan peluang kayak gini tuh bisa dibuat jadi makin besar kalau misalkan mereka memang punya wadah tersendiri kan Pak, ya begitu sebenarnya. Dan itu waktu itu pun supporter itu termasuk bapak-bapak, keluarga anak-anak yang dalam HSM ini semuanya ikut berangkat, berangkat ke Bali, menyaksikan anak-anak putra-putrinya untuk di sana gitu loh. Ya, apalagi itu juga suatu kehormatan lah Pak bisa tampil di sana gitu, dapat kesempatan kan. Apalagi tambah juga kebetulan anak-anak milenialnya ini juga semangat kan Pak, semangat sekali gitu dalam melakukan tarinya didukung dengan Sanggar Suci, Sanggar Saraswati, Sanggar apa namanya di Karangbaru juga, itu ikut mendukung gitu. Ikut beberapa kerjasama lah ya. Kerjasama yang baik dan semangatnya yang saya perlukan. Dari sana saya melihat ini semangat anak-anak ini perlu diapresiasi lah gitu ya. Benar Pak, kalau generasi milenial itu mereka kalau diberikan apresiasi yang sangat amat luar biasa pasti mereka bakalan sangat memberikan apresiasi positif. Pasti mereka bakalan tetap mau mengembangkan gitu. Nah, ini tentang Bapak lagi nih Pak ya. Kenapa sih Pak kalau cara berbicara Bapak itu kan lantang gitu kan? Apa sih yang kalau misalkan anak muda ingin mencontoh Bapak seperti ini gimana caranya gitu. Belajar terbuka lah. Nggak usah kita akan menutupi masalah. Pasti kita perlu lantang berbicara. Belajar terbuka, jangan menutupi masalah. Ya kita akan berbicaranya perlu. Transparan lah gitu ya Pak transparan, ya. Pasti. Kalau saya orangnya begitu, transparan. Kalau memang ini ya, enggak. Kalau memang akan saya pikirkan, wah ini enggak mungkin akan berhasil ya, enggak usah. Jangan apa namanya istilahnya bekerja itu jangan mencoba-coba. Iya. Coba-coba. Silakan kerjakan barang pasti gitu. Kerja yang secara nyata aja lah gitu ya Pak ya. Saya sudah mulai agak tertarik sekarang. Tertarik dengan anak-anak muda ini, saya lihat banyak wadah sekarang itu. Ada Parada juga ada, terus ada apa namanya MHDI juga. Banyak di mana-mana Banjar STT, ini sangat-sangat mungkin ini mulai dari mana kita mau mengambilnya, dari lembaga kita ini harus mulai bergerak dan memberikan apa namanya motivasi, berikan dia itu suatu apresiasi, lalu tampung dia apa sih keinginan. Iya, benar. Ini mulai ini. Ya, jadi biar jangan saya sudah sampaikan ke anak-anak itu. Jangan sampai kita menunggu anak-anak ini jenuh. Harus kita cepat jemput bola ini. Gitu. Cepat jemput bola. Kalau saya cepat jemput bola. Ya. Jadi kalau misalnya kita cepat juga kan mereka bakalan lebih terbuka kayak Pak, lebih mau ngomong apa yang mereka mau gitu kan. Jadi dari sana juga bisa diarahkan gitu kan maunya gimana gitu. Nah, lalu Pak, gimana sih Pak biar hubungan antara penglingsir dan generasi muda ini tuh bisa terjalin dengan aktif dan kontinu gitu di zaman yang sekarang, dari sudut pandang Bapak sendiri melihatnya gitu. Sekarang ini sudah akan mengarah itu ya. Ini saya beberapa bulan ya, anak-anak Parada kecamatan, anak-anak Parada kecamatan sudah sering sowan ke rumah. Gitu loh. Sering ngomong-ngomong sampai jam 10, jam 11 malam. Terus dia apa saja sekarang dia membentuk aliansi muda-mudi Hindu Kota Mataram.
Ya, saya berikan saran beberapa hal, ya, legalitas formal, yang berbentuk apa, ormas, lembaga, forum, dan apa, ya biar jelas gitu deh. Nah, setelah itu saya suruh daftarkan. Nah, daftarkan bagi ormas, gitu kan, mintakan kepada Bang Limas Pol, sehingga bisa untuk diakui keberadaan kamu di Kota Mataram. Kita perlu dukung, kita perlu dukung. Iya, berarti tetap intinya tetap menjalin komunikasi yang baik aja biar juga generasi muda itu maksudnya mereka tahu nih arahnya harus kemana dan nggak salah arah kan Pak, karena hal-hal yang kayak begitu mungkin pasti perlu penegakan lah gitu kan Pak ya, benar ya Pak ya. Nah, jadi ini Pak, sebelum kita tutup mungkin buat teman-teman yang nonton di sini pasti gimana sih, mungkin ada beberapa tips dan saran dari Bapak sebagai wakil rakyat ini buat milenial di luar sana biar mereka itu tetap mempertahankan pemikiran mereka untuk menjadi milenial yang progresif dan inovatif. Mungkin Bapak bisa kasih tipsnya buat teman-teman yang nonton. Ya, terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa dan penonton yang ada di manapun berada. Kami mengharapkan kaum milenial ini janganlah cepat putus asa, ya. Segala perjuangan yang kita akan perjuangkan untuk maju itu memang kendalanya sangat banyak sekali dan membosankan. Tapi kalau memang petarung yang unggul dalam memperjuangkan itu tidak ada mempunyai kata bosan dan jenuh. Dia harus maju, semangat, ya. Kalau tidak kita siapa lagi? Benar. Kalau tidak Anda muda-muda ini siapa lagi yang akan menggantikan kita yang tua-tua ini? Pesan saya tetap semangat, ya, tetap semangat, dan mari kita tetap untuk berjuang untuk memperjuangkan daripada apa namanya ke hal-hal yang positif dan tetap kita sangat menjaga rasa toleransi beragama karena kemajemukan di Kota Mataram ini tetap tidak berdasarkan pada kerangka punya sumber, punya etika, punya upacara. Itu saja pesan saya. Selagi masih muda ya Pak, jadi kita harus manfaatkan banyak hal-hal yang positif di sini buat milenial juga biar semakin semangat untuk menjadi milenial yang progresif dan juga inovatif. Mungkin sekian Pak pembahasan kita pada siang hari ini yang membahas tentang milenial yang progresif dan inovatif. Terima kasih banyak untuk Bapak Egede Sudiarta atas waktunya. Semoga Bapak selalu sehat dan dilancarkan selalu segala urusannya. Mari kita tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.